Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler alur cerita versi novel Solen 2 bagian 381 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berhasil menghancurkan boneka dewa kematian milik Zhong Liwu berkat bantuan kekuatan dewa emosi Rong Nianbing, Huo Yuhao bergegas menghampiri Tang Wutong dan berniat memeriksa kondisinya. Namun Tang Wutong tiba-tiba saja jatuh lemas di pelukannya pasca sebelumnya tertusuk belati hitam. Di saat Huo Yuho panik dengan kondisi calon bininya, serta tubuh Tang Wutong bergetar hebat, sebuah cahaya kemasan terpancar dari lambang Trisula di dahi Tang Wutong. Sesaat kemudian menampilkan sosok pria ganteng kayak Mimin memegang Trisula Dewa Laut. Dia bahkan bertanya kepada Rong Nianbing apa yang sedang dia lakukan. Di saat Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa terdiam mendengarkan suara dingin barusan, sosok di belakang Yuhao alias proyeksi dewa emosi Rong Nianbing menegaskan kalau dirinya hanya berusaha membantu pewarisnya alias Huo Yuhao. Selain Yuhao merupakan orang yang jujur dan baik hati, Yuhao juga sudah mulai mengembangkan kekuatan emosi. Jika Yuhao tetap di jalan seperti ini, maka tidak butuh waktu lama lagi. Huo Yuhao pasti akan menjadi penggantinya di masa depan. Ucapan barusan membuat sosok berjubah biru alias Dewa Tangsan langsung meliriknya, serta menegaskan apakah Rong Nianbing ingin merebut orang yang dia targetkan menjadi pewaris. Sambil mengatakan dia tidaklah mengetahui hal tersebut, Rong Nianbing selama ini hanya melihat Tangsan menyiksa Yuhao tanpa pernah memberikan bimbingan. Selain itu juga, dirinya telah memberikan kekuatan ilahinya kepada Yuhao, sehingga tidak peduli apapun, Tangsan sudah terlambat untuk membatalkan keputusannya. Tepat di saat Tangsan merasa kesal atas ucapan Rong Nianbing, Huo Yuhao tidaklah lagi bisa menahan sensasi pusing di kepalanya setelah menerima dukungan kekuatan dewa emosi sebelumnya. Bahkan dia langsung jatuh pingsan di samping Tang Wutong. Singkat cerita, di alam dewa, banyak awan putih menyelimuti puncak gunung tinggi yang mengelilingi alam dewa. Bahkan terdapat banyak energi spiritual menyelimuti seluruh area. Udara di tempat ini juga sangatlah nyaman. Ada dua sosok berdiri di puncak gunung. Salah satu orang mengenakan jubah biru panjang, rambutnya juga biru. Dia memegang trisula emas di tangannya dan memancarkan aura kemasan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Dewa Tangsan. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang juga tidak kalah ganteng. Namun dia seperti menggunakan baju koki berwarna putih. Dia berdiri dengan santai sambil menatap keindahan alam dewa. Dengan wajah santai tapi serius, Tangsan meminta Rong Nianbing untuk menjelaskan secara detail tentang Huo Yuhao. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi selamanya dari alam dewa. Sambil tersenyum dan meminta Tangsan untuk tidak terus mengeluh, Rong Nianbing juga menegaskan benar-benar tidak mudah menemukan seseorang dengan potensi bagus seperti Huo Yuhao. Dikarenakan dirinya sudah menemukan pewaris yang cocok, maka tidak mungkin dirinya melepaskan Yuhao begitu saja. Selain itu juga, dikarenakan dirinya telah memberikan kursi warisan dewa emosi kepada Yuhao, maka Yuhao sudah pantas untuk menjadi menantu Tangsan alias Tang Wutong. Terlebih lagi, kursi warisan dewa emosi juga merupakan dewa tingkat 1. Meskipun kekuatannya masih di bawah Tangsan sebagai seseorang penegak hukum,
Tapi kursi Dewa Emosi juga tidak bisa dibandingkan di antara jajaran Dewa tingkat 1. Sambil menatap tajam ke arah Rong Nianbing dan memintanya untuk tidak berpura-pura tidak mengetahui dirinya sudah lama ingin menjadikan Yu Hao pewaris Dewa Laut, Tang San lantas meminta Rong Nianbing untuk tidak saling mempersulit. Asalkan dia mau menarik kembali kursi warisan ilahinya dari Huo Yu Hao, maka masalah ini akan dianggap selesai. Tapi jika Rong Nianbing ngotot, Tang San bisa bersikap tidak sopan. Rong Nianbing jelas tidaklah takut dengan ancaman Tang San. Dia menyadari Tang San hanya bersandiwara bersikap arogan. Mau bagaimanapun, Tang San adalah orang baik, serta tidak mungkin melanggar aturan hukum alam dewa. Oleh sebab itu, dikarenakan dirinya tidak melanggar aturan dengan menjadikan Huo Yu Hao sebagai pewarisnya, maka Tang San tidak bisa menindasnya. Oleh sebab itu, Rong Nianbing meminta Tang San untuk mencari pewaris lain. Ucapan barusan jelas membuat Tang San sedikit kesal. Tidak mudah untuk mendapatkan pewaris yang bisa mewarisi kursi ilahinya. Selama bertahun-tahun ini, para penghuni alam dewa selalu saja memberikan tekanan, sehingga dia harus mengatasi kerusuhan di alam dewa, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk terus memantau Huo Yu Hao. Namun Rong Nianbing justru mengambil kesempatan untuk mencuri Yu Hao darinya. Rong Nianbing mengatakan dirinya tidak mungkin kembali menarik kursi dan kekuatan ilahinya di tubuh Yu Hao. Terlebih lagi Yu Hao sudah mulai memahami kekuatan emosi. Jika dirinya mengambil kekuatan ilahinya, maka hanya akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Yu Hao. Masa depannya akan terpengaruh. Ketika hal itu terjadi, Yu Hao juga tidak mungkin bisa mewarisi kursi ilahi Dewa Laut. Hanya saja, dikarenakan dirinya sedikit mengakui kesalahannya, Rong Nianbing lantas berjanji akan membantu urusan Tang San di alam dewa. Setelah nantinya Yu Hao menjadi dewa emosi dan mampu memikul tanggung jawab, dirinya barulah cabut OTW meninggalkan alam dewa dan berkeliling alam semesta. Tang San hanya bisa tersenyum pahit mendengarkan hal tersebut. Dia pada dasarnya hanyalah ingin hidup bebas tanpa tanggung jawab berat seperti ini. Ucapan Tang San barusan juga perasaan yang selama ini diinginkan oleh Rong Nianbing. Pasalnya hanya dengan memberikan kursi ilahi, mereka barulah bisa sesuka hati meninggalkan alam dewa. Selain itu juga, Rong Nianbing merasa kesal atas kepergian dua raja dewa lainnya, sehingga membuat Tang San harus memikul banyak tanggung jawab. Terlebih lagi, setelah kejahatan dan kebaikan saling melarikan diri dari tempat ini, alam dewa menjadi tidak stabil penuh dengan permusuhan. Wajah Tang San mulai berubah menjadi marah setelah mendengar Rong Nianbing menyebutkan kebaikan dan kejahatan. Dia lantas menegaskan, masalah mereka hari ini belum selesai sampai di sini. Meskipun dirinya tidak bisa melakukan apapun kepada Rong Nianbing, tapi Tang San menegaskan, dikarenakan Rong Nianbing telah merebut Yu Hao darinya, maka dirinya tidak akan lagi menganggap Yu Hao sebagai pewarisnya. Sehingga dikarenakan Tang Wutong adalah putrinya, dirinya akan memastikan mereka berdua tidak bisa bersama dengan mudah. Waduh, malah ngancem ya guys ya. Bener-bener mertua kacau ya kan? Di saat Rong Nianbing terkejut mendengarkan hal itu, serta menyadari Tang San pastilah akan memberikan Yu Hao ujian-ujian yang lebih sulit daripada sebelumnya, Tang San justru menunjukkan wajah serius. Dia menegaskan, semuanya bergantung bagaimana Rong Nianbing bisa membantu Yu Hao. Oleh sebab itu, mereka akan kembali membicarakan masalah ini di lain waktu. Tidak sampai di sini, dirinya selama ini bisa membantu Yu Hao karena adanya Tang Wutong, sehingga dengan adanya hubungan darah, aturan alam dewa tidaklah melanggarnya. Tapi bagaimana dengan Rong Nianbing bisa melakukan hal yang sama, kecuali Yu Hao benar-benar bisa memanggilnya turun ke dunia manusia. Di saat Rong Nianbing mengerutkan kening dan menegaskan Yu Hao dari kecil udah susah banyak cobaan, serta seharusnya bisa mengampuni Yu Hao, Tang San justru melambaikan tangannya. Dia lantas segera cabut meninggalkan tempat ini. Wajah Rong Nianbing menunjukkan ekspresi frustasi saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri.
dia bukanlah tidak mau membantu Huo Yuhao, namun benar-benar telah kehabisan ide, sehingga Yu Hao hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah jatuh cinta kepada Putri Tangsan. Tapi Rong Nianbing masihlah merasa bangga bisa mencuri sesuatu yang berharga dari hidup Tangsan. Di sisi lain, ketika Xiao Wu bertanya apakah Tangsan benar-benar ingin membiarkan Rong Nianbing merebut Yu Hao, Tangsan lantas menegaskan, pada dasarnya dirinya memang sengaja melepaskan segel aura di tubuh Yu Hao, sehingga Rong Nianbing bisa menemukan Hu Yu Hao. Tujuannya memanglah ingin membuat Rong Nianbing mewariskan kursi ilahinya kepada Yu Hao. Di saat Xiao Wu terkejut kenapa Tangsan melakukan hal tersebut, serta dari dulu saat Yu Hao mulai membangkitkan roh pelindung dia telah mengawasinya, Tangsan kembali menegaskan, kursi Dewa Emosi lebih cocok untuk Huo Yu Hao. Selain itu juga, mungkin akan ada perubahan besar dalam waktu dekat di alam dewa. Walaupun dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi, namun dikarenakan dua Raja Dewa sudah melarikan diri, maka Tangsan hanya bisa mengandalkan kursi ilahinya untuk menyelesaikan masalah nantinya. Sehingga dia meminta maaf kepada Xiao Wu harus menunda sedikit lama perjalanan mereka. Sambil mengangguk dan menghampiri Tangsan bersandar di pelukannya, Xiao Wu tidaklah peduli dengan apapun, asalkan mereka bisa selalu bersama. Hal itu sudah menjadi harta paling berharga di hidupnya. Waduh, masih bucin aja guys ya. Ya wajar sih ada yang dibucinin kalau kalian kan jomblo ya kan? Di sisi lain, ketika langit mulai gelap dan bulan menyinari hari indah kalian muncul, King Huo Yuhao akhirnya terbangun dari pingsannya yang sudah terlelap selama 3 hari 3 malam. Meski Yuhao merasa sakit luar biasa edun di seluruh tubuhnya, namun dia juga merasakan banyak energi mengalir deras. Meskipun pikiran dan tubuh Huo Yuhao masih lelah, kekuatan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Lebih jauhnya lagi, kekuatan jiwanya telah meningkat, sehingga tidak ada keraguan bahwa kultivasinya juga telah meningkat. Aksi 1 lawan 10 tidaklah sia-sia, dia berhasil mencapai tujuan awalnya. Namun kegembiraan tersebut hanya bertahan sesaat. Dia kembali teringat dengan kejadian sebelumnya, sehingga Huo Yuhao segera beranjak dari tempat tidurnya untuk melihat kondisi Tang Wutong. Mereka saat ini berada di pavilion Dewa Laut, sehingga Yuhao segera menuju kamar Tang Wutong secepat mungkin. Singkat cerita, di kamar Tang Wutong, Xiao Ziyou duduk santuy sambil merawatnya, sehingga Yu Hao dengan tergesa-gesa bertanya, bagaimana kondisi Tang Wutong alias calon bininya yang masih tidak sadarkan diri. Sambil menarik Huo Yu Hao keluar ruangan, ada tatapan rumit di mata Xiao Ziyou. Hubungan Yu Hao dan Tang Wutong merupakan yang paling bergejolak di antara 7 monster Shrek, sehingga menjadi masalah besar jika salah satu di antara mereka terluka. Memikirkan hal tersebut, Xiao Xiao lantas meminta Yu Hao untuk tetap tenang dan menjaga hatinya, sehingga membuat jantung Yu Hao langsung berdetak sangat kencang. Nafasnya terengah-engah sangatlah cepat. Dia segera bertanya, bagaimana kondisi kekasihnya? Apa yang sebenarnya dialami Tang Wutong? Xiao Xiao menjelaskan, situasi Tang Wutong kurang stabil. Bahkan tetua Zhuang telah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Energi kematian dari belati iblis terus bersirkulasi di tubuh Tang Wutong. Bahkan aura kematian tersebut tidak bisa dihilangkan oleh kekuatan roh Tang Wutong. Telah menyatu dengan lautan spiritualnya, membuat Tang Wutong kehilangan kesadarannya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tang Wutong berada dalam situasi kritis alias koma. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pasalnya, jika memaksa aura kematian keluar dari tubuh Tang Wutong, hal itu akan melukai tubuh Tang Wutong, sehingga Tang Wutong hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia hanya bisa pulih ketika kekuatan jiwa dan spiritualnya mampu mengeluarkan aura kematian. Di saat Huo Yuhao terlihat mengepalkan tinjunya dengan sangatlah kuat setelah mendengarkan semua perkataan Xiao Xiao sebelumnya, Xiao Xiao memintanya untuk tidak khawatir.
dia sangat yakin Tang Wutong pasti akan segera pulih. Namun ketika Yu Hao mengetahui aura kematian di tubuh Tang Wutong masih saja tidak menurun selama 3 hari mereka tidak sadarkan diri, membuatnya tidaklah lagi bisa menahan diri dan langsung menghampiri Tang Wutong untuk menatap wajah cantiknya terbaring lemas. Pada saat ini, tangan Tang Wutong sangatlah dingin, wajahnya yang sangatlah cantik sangat pucat pasi, tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Dan energi kehidupannya sangatlah lemah. King Huo Hao mengulurkan benang kecil kekuatan jiwa ke tubuh Tang Wutong, dan dia segera mengerti apa yang dikatakan Xiu sebelumnya. Semuanya memanglah kenyataan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Tang Wutong dalam kondisi saat ini. Pasalnya energi kematian benar-benar telah menyatu ke dalam meridiannya. Kekuatan jiwa Tang Wutong telah menjadi sangat berantakan dan membingungkan. Kekuatan jiwanya dilapisi dengan warna-warna hitam keabuan, dan rona-rona gelap itu telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan jiwanya. Namun untungnya saja, ada beberapa kekuatan khusus yang melindungi organ-organnya dan bagian vital lainnya. Kalau tidak, aura kematian ini sudah bisa merenggut nyawanya. Huo Hao dengan cepat membuat penilaian yang sangatlah akurat. Dia tidaklah bisa melakukan hal gegabah, sehingga Yu Hao berniat untuk membawa Tang Wutong kembali ke Sekte Hotian. Hanya kedua pemimpin sekte tersebut yang memahami kultivasi Tang Wutong, sehingga mereka kemungkinan memiliki cara untuk menyembuhkan kekasihnya. Hanya saja, mengingat dirinya tidak bisa kembali melindungi Tang Wutong, membuat Yu Hao bingung bagaimana dia nantinya menghadapi Erming dan Daming. Tapi tidak peduli dengan konsekuensi nantinya, Yu Hao hanya mementingkan keselamatan Tang Wutong. Dengan adanya fakta tersebut, King Baginda Huo Hao lantas meminta bantuan Xiu untuk merawat Tang Wutong beberapa waktu. Dirinya memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum membawa Tang Wutong menyembuhkan tubuhnya. Sambil mengangguk tegas dan meminta Huo Hao untuk tidak khawatir, Xiu juga menjelaskan, Elder Suan telah memberinya pengecualian dan mengizinkannya tinggal di pavilion Dewa Laut demi merawat Tang Wutong. Dikarenakan Yu Hao telah berkontribusi sangat besar dalam pertempuran sebelumnya, Yu Hao pastilah bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sedangkan seluruh anggota pastilah akan membantu semampu mereka jika Yu Hao nantinya membutuhkan bantuan apapun. Sambil mengangguk mendengarkan hal tersebut dan sekali lagi menatap wajah cantik Tang Wutong yang masih tertidur lelap, King Huo Hao lantas meninggalkan kamar menuju aula pertemuan. Di tempat ini, Elder Suan, Dekan Yan Shaoze dan Dekan Xian Lin telah menunggunya. Bahkan sambil memanggil nama Elder Suan, serta mengingat kondisi Tang Wutong saat ini, tangan Yu Hao sangatlah gemetar. Kesedihan luar biasa Edun langsung membanjiri hatinya. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler-spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya, pasti dilanjutin sampai tamat kok. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler novel bagian 381-nya. Waduh gimana guys, bener-bener Edun parah ya kan? King Huo Hao bener-bener direbutin sama dua dewa, yaitu Dewa Laut Tangsan dan Dewa Emosi Rong Yanbing. Namun yang ternyata faktanya, Tangsan memanglah sengaja ingin menjadikan Yu Hao sebagai pewaris Rong Yanbing dengan alasan alam dewa akan mengalami kekacauan, sehingga dia masihlah membutuhkan kursinya untuk mengatasi masalah nantinya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some
things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.